Saat kita merasakan sakit perut, secara sederhana kita akan merasakan rasa sakitnya itu di area tulang rusuk hingga panggul. Tetapi tahukah kalian bahwa di dalam perut, area ini memiliki organ dalam terdiri dari banyak organ tubuh, seperti lambung, liver, atau hati, usus halus, usus besar, ginjal, empedu, dan pankreas. Nah, bisa nggak ya kita mendeteksi sakit perut yang kita alami ini dengan cara yang lebih spesifik? Untuk membahasnya, kita coba tanyakan langsung dengan Profesor Dr. Ari Faryalsyam di video berikut ini. Ya, jadi kalau kita bicara soal sakit perut, sebenarnya memang ketika pasien itu datang kepada dokter, maka dokter akan bertanya di mana lokasi sakit perut tersebut. Karena sakit perut itu tidak selalu disebabkan karena masalah di lambung. Nah, kita coba lihat ini misalnya contoh-contoh sakit perut yang cukup ekstrim, memang sakit perut di perut kanan bawah yang kita bilang berasal dari daerah usus buntu. Jadi ketika orang ada infeksi pada usus buntunya itu merasa nyeri perut kanan bawah. Nah, kalau nyeri yang berhubungan dengan lambung, biasanya pasien itu akan merasakan di daerah ulu hati atau di perut kiri atas. Ya. Nah, kalau itu problemnya dari batu empedu, bisa itu daerah ulu hati dan lebih ke perut kanan atas. Nah, kalau itu problemnya di daerah usus halus, biasanya itu di sekitar pusar. Jadi sekali lagi, memang ketika seseorang itu sakit perut, dia mesti bisa mendeskripsikan di mana sih lokasi sakit perut tersebut. Bisa awalnya dan kemudian menyebar kemana. Jadi ini hal-hal yang memang harus diperhatikan ketika Anda mempunyai permasalahan dengan rasa sakit yang berasal dari perut kita. Baik, sekarang kita coba deskripsikan satu persatu tentang sakit perut ini. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Bagaimana ciri-ciri sakit perut yang disebabkan masalah di lambung ya, Dok? Ya, jadi ketika orang itu merasa bahwa ini adalah nyeri ya di daerah ulu hati, nah kemudian juga ada di perut kiri atas. Kalau dokter ini berpikir, oh ini pasien ini karena sakit lambung, maka ada pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan berikutnya. Ya, antara lain biasanya kalau ini problem dari lambung, bisa disertai dengan rasa mual. Bahkan kalau ini mual berlebihan sampai muntah. Nah, kadang-kadang juga pasien karena lambung ini suatu kantong, dia juga merasa kembung. Ya, kembung, dia begah. Karena sudah banyak udara di dalam lambungnya, pasien juga merasa cepat kenyang. Ya, oleh karena itu memang mereka biasanya juga jadi malas makan. Ya, ini hal-hal yang dikeluhkan oleh pasien kalau nyerinya ini berasal dari lambung. Yang kedua nih, Dok, bagaimana ciri-ciri sakit perut yang disebabkan oleh liver atau hati kita yang sedang bermasalah? Ya, kalau pada pasien itu berasal nyerinya dari liver, ya, atau yang sering peradangan disebutkan hepatitis, pasien akan merasa nyeri di perut kanan atas. Nah, biasanya juga bisa timbul gejala-gejala tambahan lain seperti mual, kemudian juga bahkan muntah. Nah, karena liver ini fungsinya untuk metabolisme ya di dalam tubuh kita, maka ketika ini terganggu, terjadi suatu peradangan, infeksi, pasien merasa nyeri perut kanan atas, pasien juga merasa lemas biasanya. Nah, kalau ini sudah memang berlanjut, bisa mungkin dalam keadaan akut, bisa saja pasien itu juga mengeluh matanya kuning. Buang air kecilnya seperti air teh, badannya juga menguning. Jadi ini nyeri-nyeri seperti perut di liver ini merasakannya seperti itu. Jadi nyeri perut kanan atas, lemas, mual, muntah, dan timbul kuning baik pada matanya maupun badannya. Kita lanjut yang ketiga. Bagaimana ciri-ciri sakit perut yang disebabkan oleh masalah pada ginjal? Ya, nyeri perut juga bisa berasal dari ginjal. Nah, biasanya memang nyeri pada ginjal ini lebih ke perut. Ya, di sekitar ditarik garis dari pusar ya ke sebelah kanan dan bahkan ke pinggang. Ya, nyeri pada ginjal itu biasanya dari situ. Nyeri pada ginjal ini bisa berhubungan karena adanya batu pada saluran ginjal atau kita bilang batu pada ureternya. Dia bisa nimbulnya tuh nyeri kolik. Nyeri kolik itu maksudnya bagaimana? Nyeri tiba-tiba, kemudian hilang, nyeri tiba-tiba dan selalu berulang.
Nah, kalau nyerinya ini memang sumbernya dari ginjal yang meradang, biasanya pasien tuh hanya merasakan di daerah pinggang saja. Nah, karena ginjalnya ada dua, kalau ini sumbernya dari ginjal kanan tentu atau dari saluran kencing atau dari saluran ginjal yang kanan, maka merasakan nyerinya di sebelah kanan. Kalau ini berasal dari ginjal kiri, ya, dan saluran ginjal kiri atau yang kita bilang ureter, maka pasien akan merasakannya sebelah kiri. Bagaimana ciri-ciri sakit perut yang disebabkan oleh masalah pada usus? Ya, jadi kalau nyeri di daerah pusar, ya, nyeri daerah pusar biasanya itu karena infeksi atau peradangan pada usus halus. Nah, kalau itu memang berasal dari nyeri di daerah pusar dan ini infeksi dari usus halus, biasanya pasien itu akan mengalami masalah pada buang air besarnya. Jadi bisa aja timbul diare, ya, mencret, ya. Nah, mencretnya itu bisa air saja atau lendir atau ada darahnya gitu. Jadi itu yang biasanya terjadi kalau memang sumber nyerinya itu dari usus halus. Selanjutnya, bagaimana ciri-ciri sakit perut yang disebabkan oleh penyakit pada organ empedu? Nah, nyeri juga bisa disebabkan oleh empedu. Dan biasanya kalau nyeri empedu itu juga bentuknya kolik. Artinya pasien ini karena bisa timbul pada kantong empedu, ada batu di kantong empedu bisa menimbulkan kolik. Bisa juga pada saluran, pasien itu akan merasakan nyeri hebat, kemudian hilang, dan nyerinya juga bisa menjalar tembus ke belakang. Nah, kalau ini pada empedu biasanya disertai dengan infeksi, jadi ada tanda-tanda demam. Bahkan kalau memang itu nyerinya luar biasa, pasien itu bisa juga mengalami mual dan muntah. Yang terakhir nih dok, bagaimana ciri-ciri sakit perut yang disebabkan oleh penyakit pankreas? Ya, pankreas, empedu ini lebih kurang sama biasanya. Ya, jadi pasien itu nyerinya juga di daerah ulu hati, bisa tembus ke belakang. Nah, kalau pankreas, karena ini ada suatu peradangan pankreatitis, biasanya itu pasien muntah-muntah dan berwarna hijau. Pankreas juga salah satu organ yang mempunyai peran penting di dalam memproduksi insulin darah, kemudian juga enzim-enzim. Ya, biasanya pasien dengan peradangan pada pankreas ini juga keadaan umumnya lemah, ya. Dan juga bisa dalam waktu singkat pasien itu mengalami kekurangan cairan yang luar biasa akibat dari peradangan pada pankreas tersebut. Dan karena organ pankreas ini juga fragile, jadi artinya mudah sekali terjadi suatu proses peradangan yang luar biasa sehingga bisa aja terjadinya kematian dari sebagian jaringan pankreas tersebut. Jadi ini memang nyeri-nyeri yang memang sebenarnya jarang terjadi, tapi kalau memang ini terjadi harus segera mendapatkan penanganan yang segera oleh dokter, ya. Biasanya akan diberikan pemberian cairan, kemudian juga akan diberikan antibiotik, ya. Pasien diawasi, ya, dari waktu ke waktu, karena tadi yang saya bilang infeksi pada pankreas itu bisa fatal begitu. Demikian penjelasan saya mengenai berbagai macam permasalahan nyeri perut, ya, penyebabnya, dan juga kira-kira apa keadaan yang kita harus segera mendapat pertolongan dokter. Saya Profesor Arif Aryalsam, sampai jumpa pada episode berikutnya.